Budi, sore-sore gini enaknya kita cari camilan buat temen ngopi ya nggak sih? Biar nggak pada ngantuk, kayaknya seru banget nih kalau kita jajan yang gurih-gurih manis, bikin suasana hati jadi adem. Beuh, mantap. Nah biar nggak kelamaan bingung mau jajan apa, kita intip Dwi Andika bakalan ngasih referensi jajanan receh yang cocok banget buat jam-jam rawan di sore hari kayak sekarang nih Foodies. Halo Foodies, ketemu lagi bareng aku Dwi Andika dan sekarang lagi ada di bilangan Jakarta Pusat gitu ya. Aku tuh tinggal deket sini, tapi bukan ngomongin rumah aku ya, tapi sih ada ngomongin soal kuliner. Karena kalau misalnya Jakarta Pusat tuh emang dari dulu tuh terkenal banget sama kulinernya gitu. Banyak banget spot-spot di mana banyak tempat-tempat yang asik buat nongkrong, tapi juga ada makanan-makanan enak dan juga seru gitu. Dan aku tuh nggak tahu kenapa lagi pengen banget makan roti. Biar kayak bule-bule gitu, tapi tetap melokal ya kan. Ada nggak ya sesuatu yang berbeda gitu? Karena aku tuh pengen sesuatu yang berbeda. Oke, kalau gitu kita cari aja yuk. Nah kuliner yang satu ini cocok banget buat para pecinta roti-rotian ala kaki lima Foodies. Gak usah khawatir kantong jebol, roti goreng versi gerobak di Taman Amir Hamzah mah dijamin rasanya nampol dan harganya receh Foodies. Apalagi disantap pas lagi hangat-hangatnya, ini ajib. Ada rasa keju, coklat, ayam, sama sosis ya. Seperti biasa roti ditaruh topping, ditaruh lagi roti, nah setelah itu baru dia digoreng biar crunchy. Berbeda dengan roti oven biasa, ada trik khusus yang bikin rotinya itu jadi endes dan juga krenyes. Agar tingkat kematangannya pas, roti digoreng dengan metode deep fried alias pakai minyak panas yang banyak banget. Hasilnya so pasti renyah di luar dan empuk-empuk gemoy gitu di dalamnya. Sip, setelah dikasih isian yang pas, kita lumuri roti dengan adonan tepung yang sudah diberi bumbu khusus rahasia dari si abangnya nih. Wah, kalau udah rahasia-rahasiaan udah pasti lazis nih ya Foodies. Emang rahasia penggorengan tuh adalah harus minyaknya tuh harus panas banget gitu. Biar langsung lagi ya Mas ya. Harganya mulai dari Rp5.000 aja. Ukurannya juga lumayan besar loh Foodies. Rasanya ada asin dan juga manis, tinggal pilih sesuai selera. Gorengnya nggak pakai lama nih. Setelah dirasa cukup crispy, angkat roti dan tiriskan sebentar. Smells good. Buat yang suka main debus bisa banget langsung disantap panas-panas ya. Canda Foodies. Tuh lihat tuh. Rotinya tebel tapi toppingnya juga tebel. Jadi sensasi rasa coklatnya sangat-sangat berasa. Coklatnya melumer pas masuk ke dalam mulut. Aduh, nikmat banget. Duh, kayaknya beneran nikmat banget ya ngeliat Andika icip-icip roti gorengnya. Mau dong? Garing di luar dan pecah Foodies di mulut. Ini alamat bakal nagih nih. Bikin mood jadi happy deh nih. Next kita cobain yang versi gurih-gurihnya. Gimana? Setuju ya? Kita cobain isian ayamnya. Ini aromanya dari tadi tuh udah kayak manggil-manggil banget Foodies. Karbonya dapat, proteinnya juga dapat, nikmatnya gorengan juga dapat. Ternyata versi asinnya juga nggak kalah cihuy. Apalagi kalau pakai saus sambal Foodies, dijamin bikin lidah ajojing deh. Kayaknya nggak perlu mikir dua kali ya buat cobain kuliner yang satu ini Foodies. Oke, gurih manisnya ada, langsung disantap lagi hangat biar dapat krenyes-krenyesnya. Coklat keju, tadi coklat sekarang keju. Ya udah kalau gitu ini saya bawa aja sambil makan di jalan karena saya juga pengen ngelanjutin lagi karena memang di daerah sini tuh ya, itu emang banyak banget tempat-tempat kuliner yang enak-enak gitu. Kayaknya Dika masih lapar mata nih Foodies, kita lanjut cari menu gerobakan apa lagi ya. Nggak jauh dari sini kayaknya ada kuliner tutut dan kerang hijau siap saji tuh. Gimana? Kita gaskan aja lah ya. Naik kereta api, tutut. Si ibunya juga nyanyi juga. Halo Dek, lagi beli apa? Tutut? Ini generasi anak-anak muda, aku pikir tuh soalnya tutut tuh kan lumayan ini ya, kayak cemilan waktu zaman-zaman tahun 90-an gitu. Soalnya mama tuh sering banget bikin tutut. Oh kamu juga, tapi udah pernah nyoba tutut sebelumnya? Waduh, apalagi bumbunya enak banget tuh pasti ya. Tutut atau yang bisa dikenal dengan sebutan keong sawah ini merupakan hewan bercangkang yang banyak hidup di tepi sawah.
cangkangnya itu berwarna coklat kehitaman dan juga mengkilat foodies. Di beberapa daerah sering juga disebut sebagai siput air atau gondang. Nah, kalau dandang di sebelahnya ada juga nih kerang ijonya foodies. Biasanya kedua menu ini diolah menjadi masakan berkuah dengan bumbu kuning bercita rasa gurih pedas yang bikin nage. Langsung aja kita gaskan ya. Bang, kita pesen 1 porsi ya, Bang. Ini tutut tuh banyak gizinya. Iya, buat diabetes. Buat diabetes, kencing manis. Ini bagus nih tutut ya. Tapi kalau misalnya pengen tetap merasakan gurihnya, yaitu dia dari bumbunya itu. Ada bumbu apa aja sih Bu ini dalamnya? Bumbunya itu Kunyit, serai, salam, lengkuas, hmm. bawang merah, bawang putih. Nikmat. Beh, seru banget ya foodies lihat Andika makan tutut sama kerang ijonya. Bumbu kuningnya sih nampol banget foodies, gurihnya juga terasa dengan sedikit sensasi manis di akhir. Tinggal tambahin saus deh buat yang suka pedas foodies. Makan sedikit kok kayaknya nggak nampol deh ya. Tekstur kenyal-kenyal di dalam mulut tuh bikin susah berhenti foodies. Nih ya, lihat cara makan tutut yang benar ya foodies, oke? Kalau makan tutut bisa langsung diseruput dari cangkangnya atau bisa juga pakai tusukan gigi. Pokoknya nggak tanggung jawab ya kalau kamu ketagihan. Foodies, apakah terlihat dari wajah Dwi Andika ini sudah kekenyangan? Oh tentu tidak jawabannya. Let's go! Ya ampun foodies, Andika ini ternyata belum kenyang juga loh. Kata dia sih dari tadi cuma makanan ringan nih. Waduh, ya udah gimana kalau kita tutup pakai kupat tahu Magelang. Wah, kayaknya mantep tuh. Banyakin ketupatnya ya Bang, biar kenyangnya tahan sampai besok. By the way, kita bantuin si bapaknya dulu ya, ngulek cabai dan bumbunya di dalam mangkok khusus. Kupat tahu adalah salah satu kuliner legend yang terdiri dari potongan tahu goreng, toge, kol, dan disiram dengan bumbu kacang yang lazis. Harganya udah pasti merakyat lah foodies, seporsinya wong cuma 13.000 aja gitu loh. Yakin gak mau nyobain? Oke, semuanya udah siap, biar makin spesial kita tambahin bakwan goreng di atasnya. Terakhir wajib hukumnya nih, kita pakein kerupuk sama bawang goreng foodies. Emang bener-bener nano-nano banget rasanya. Gurih, pedas, manis, dan yang paling menarik itu adalah tekstur kacangnya itu lo masih berasa banget. Jadi ketika kita makan masih ada sensasi kucuk-kucuk-kucuk-kucuknya. Ditambah lagi dengan kerupuk. Perpaduan yang sangat nikmat sekali. Walaupun receh ya foodies, tapi sensasi kupat tahu ini bikin kita ngerasa lagi traveling ke Magelang di Jawa Tengah loh. Iya, bumbu kacangnya itu juga nggak pakai pelit lagi, dijamin banjir. Nah ini dia nih bakwannya nih. Bakwannya anget, tahunya juga masih anget. Dan togenya toge mentah. Jadi seger gitu. Meski cuma jajanan kaki lima, kuliner jajanan di Taman Amir Hamzah ini boleh banget loh masuk kategori wajib cobain foodies. Andika aja sampai gak nyangka tuh, ternyata dekat dari rumahnya ada jajanan lazis yang sayang banget ya kalau dilewatin. Kalau begini sih ya, yang namanya masakan Indonesia itu emang bener-bener aja. Bawaannya pengen makan mulu, apalagi namanya kupat tahu. Ini aku bisa habis atau mungkin bisa tambah lagi. Oleh karena itu, tetap dimakan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Hah? Ada nasi uduk legend yang jualan belum sampai setengah jam udah habis 200 porsi. Gak usah kaget foodies, ini tuh beneran loh. Padahal lokasinya masuk ke dalam gang. Tapi kok ya bisa ya serame itu orderannya? Wah ini mesti diselidiki nih foodies. Kayaknya saya nyerah deh. Dengan ibu aja deh yang numbuk nih bu. Nah foodies ini unik banget. Karena di sini tuh segala bumbu itu ada ketumbar, ada kunyit, ada jahe, itu semuanya yang di blender. Masih manual, masih ditumbuk. Seperti ini. Keren. Baru sampai sini aja udah dapat nilai plusnya nih bumbu yang ditumbuk ini untuk bumbu ungkepnya foodies. Nah sekarang kita lihat ya ayam yang udah selesai diungkep. Nih foodies, ayam gorengnya. Ayam yang sudah dibumbuin tadi, yang sudah dimarinasi. Aku mau ikutan goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ayamnya lumayan besar-besar nih. Ini ayam kampung, Bu? Ayam kampung. Ini kira-kira kalau untuk ngegorengnya sendiri berapa lama, Bu? Atau berapa menit? Kurang lebih 15 menit. 15 menit? Wow.
Buat mastiin semua sisi ayamnya matang sempurna, emang butuh waktu lebih lama foodies. Apalagi yang dipakai ini adalah ayam kampung yang tekstur dagingnya jauh lebih padat. Tapi berhubung Indra udah lapar banget nih, langsung kita pesan nasi uduknya aja ya. Nih nasi uduknya Pudis. Wow, nih banyak sekali Bu. Ada yang pesan apa gimana? Ya. Ada yang pesan juga emang segini, 30 kilo satu hari. Sehari 30 kilo. Enggak sehari lah 2 jam, 2 jam 3 jam. Wow, 2 jam 30. No tipu-tipu ya foodies, nasi uduk yang udah dikelola sama generasi ketiganya mendiang Ibu Amah ini emang udah terkenal seantero Pekojan dan sekitarnya foodies. Ini kalau orang buat pulang ke Amerika, minta oleh-olehnya cuma sambal kita. Wow, Pudis kalau mudik ke Amerika atau tamasya ke Amerika, oleh-olehnya ini nih. Nah, dia beli sambalnya doang. Wow. 1,5 juta. Iya. Gokil Pudis. Duh, udah dia Indra, langsung isi aja deh tuh piring kosongnya sama nasi uduk dan besti-bestinya, oke? Nah Pudis, ini dia menu yang aku ambil. Ada ayam goreng, ada tempe goreng, tahu goreng sama ati ampla. Dan ini yang spesialnya nih. Wow, sambal kacangnya mantep banget. Udah lapar banget ya Pudis. Nih Pudis, sebelum aku makan, aku mau nyobain nasi uduknya dulu karena di sini tuh nasi uduknya yang the best katanya ya. Ini nasi uduknya Pudis. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi uduknya wangi, gurih, terus juga teksturnya pulen banget. Ditambah cita rasa bawang goreng, makin mantep, ajib nih. Meski tiap hari masak nasi uduk dengan jumlah yang banyak, kualitas rasa dan tekstur nasi uduknya matang sempurna loh foodies. Nasinya tuh pulen dan gak bikin seret. Aroma nasi uduk yang strong jadi bukti kalau rempah yang dipakai nggak pakai pelit. Rasa dan aroma Sekarang aku santannya cobain juga ayam jadi gorengnya pasti ya. ini nggak pakai Ayam santan goreng ini. instan. Jadi makan nasi uduknya aja tuh udah enak banget. So yummy. Ini ayam goreng, asinnya pas banget. Ditambah cita rasa dari ketumbar, dari kunyit, lengkuas. Ini otentik banget rasanya. Mantep nih. Jujur Lin ya foodies, ini tuh serundengnya aja udah endul parah. Gurihnya dapet dan ini crispy banget. Meski ini ayam kampung loh ya foodies, tetep tekstur ayamnya tuh bisa empuk dan gampang banget buat dikunyahnya. Ini berkat proses ungkep yang bisa sampai 1 jam foodies. Proses ungkep ini juga yang bikin bumbunya ngeresep apik ke daging bagian dalamnya. So delicious. Sekarang aku mau cobain pakai sambal ya. Kita potek dulu nih. Ini karena ini nasi uduk Betawi jadi otentik dengan sambal kacang. Nah Budis, kalau untuk dari tes rasa si sambalnya itu ada asem, ada pedes, ada sedikit manis. Ini rasanya tuh variasi banget, nano-nano banget. Wow. Sambal kacang ini punya rasa gurih yang gak berlebihan. Oke, Jadi Mas, ya. kamu gak akan enak Ayam. deh tuh kalau cocolnya kebanyakan. Siap. Justru jadi nagih dan gak bisa berhenti cocol sambalnya. Karena Coba, ini Mas Budis. seger banget dari rasa pedas dan juga sedikit asamnya. Ih, lazis. Nikmat banget. Ini Budis ya, tekstur sambalnya itu, karena kan ini proses pembuatannya masih otentik, masih manual. Jadi perpaduan dari kacang, cabai rawit, terus juga dari bumbu jeruknya itu masih seger. Karena ini ditumbuk secara kasar, secara manual, nggak di blender gitu ya. Setiap harinya nih bisa sampai puluhan kilogram cabai dan kacang untuk buat sambal kacang yang fenomenal ini foodies. Ini pedasnya sih lumayan, tapi untuk orang yang nggak suka makan pedas, ini sambalnya masih bisa dinikmatin, nggak terlalu nyiksa gitu loh. Pedis kayaknya sambalnya kurang deh, gimana kalau aku tambahin lagi sambalnya ya? Ini Budis ya, menurut aku, kalau aku kasih nilai 1 sampai 5 untuk rasa si pedasnya itu, aku kasih angka 3. Karena buat aku ini standar sih. Cuman emang di bibir itu lumayan juga. Tapi oke, overall masih bisa dinikmatin semua kalangan. Teksturnya yang masih kasar ini juga nih yang dikangenin banget sama banyak orang. Makan lagi. Iya, emang beda ya foodies. Rasa sambal yang di blender sama sambal yang masih ditumbuk manual. Keren banget dah konsistensinya nasi uduk Makan lagi, Ibu Budis. Amah ini ya. Selama lebih dari 50 tahun. Wow. Aku mau cobain ini ati amplanya ya. Untuk si ati ampla juga nggak bau perengus, nggak bau amis ya. Maksudnya normal, terus dari teksturnya empuk.
Mau ati atau ampelanya dua-duanya sama-sama empuk ya foodies. Dan gak cuma asal digoreng aja loh, karena sebelumnya ati dan ampelanya juga lewat proses ungkep persis kayak ayam gorengnya. Kalau masih ngerasa lauknya kurang rame nih, foodies bisa tambahin kok tahu dan tempe yang masih hangat juga nih foodies. Nasi uduk Ibu Amah ini jualannya setiap hari ya guys, kecuali hari Minggu foodies. Terus bukannya juga bukan pagi, melainkan sore hari di jam 3:30. Ah ya, sebuah tips nih foodies. Kalau nggak mau kehabisan, mending pesen dulu deh tuh sebelum warungnya buka. Di sini soalnya banyak juga nih yang nge-war nasi uduk Ibu Amah foodies. Ya, Budis. Ayamnya habis nih, tinggal yang nempel di tulang. Gimana kalau aku nambah ayam lagi? Soalnya enak banget nih ayamnya. Tuh kan, Indra aja sampai nambah foodies. Emang gak ada rasa yang gagal ya di sini. Cus lah kita makan nasi uduk Ibu Amah juga yuk. Warungnya ada di Jalan Pengukiran 2, nomor 6H di Pekojan, Jakarta Barat. Pokoknya kalau nyasar jangan lupa ada GPS ya, alias gunakan produk sekitar. Nah, Budis, ini definisi makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Foodies, ada jajanan manis-manis semanis hari-harimu saat masih bersamanya nih. Asik. Tapi tunggu ya, Aang kayaknya masih bikin adonannya nih Foodies. Foodies, nih aku lagi mau bikin jajanan enak nih Foodies. Di mana tempatnya? Di Bogor Foodies. Nah, katanya sih kalau di sini ini tagline-nya apa Bang? Di mana ada makanan enak, di situ ada kebahagiaan. Wih, mantap nih biar bahagia nih ya. Biar bahagia. Jadi ini kita mau bikin apa? Pancake. Nah, namanya fluffy cake. Kenapa namanya fluffy cake? Karena dia lembut. Karena dia Karena nggak dia fluffy. Terus fluffy. pakai P. Pakai P. Orang Orang Bogor Sunda. ya, orang Sunda. Boleh. Hihi, biar sesuai identitas ya foodies, karena katanya nih orang Sunda mah susah bilang F. Yup, fluffy cake ini adalah kudapan ala-ala soffle pancake Jepang yang beberapa waktu lalu sempat viral itu loh foodies. Walaupun udah gak viral bukan berarti udah gak pada suka loh ya. Buktinya kedai fluffy cake ini gak pernah sepi. Ini nih kalau pancake ala-ala cake Jepang tuh dikasih begini foodies. Ini kertas tiap hari bikin banyak dong. Bikin banyak, satu rim sama HVS. baking paper. Kalau luarnya PS, kalau yang dalamnya baking paper. Oh, baking paper. Oke. Ini buat apa nih Mas? Jaksu, ini. Ya, aduh. Untuk membuat pancake ini, pertama kita siapkan cetakannya foodies. Cetakan ini terbuat dari kertas HVS yang dilapisi dengan kertas roti. Unik ya? Nah, kalau suhunya udah pas, baru deh tuh adonannya dituang. Diset berapa lama? 4 menit setengah 4 menit setengah foodies. baru dibalik. Oke, dibalik dulu. Dibalik dulu. Oh, ini bunyi nanti ya. Untuk mendapatkan kematangan yang pas, suhu dan waktunya harus diukur ya foodies. Untuk suhu pan-nya harus di atas 135 derajat dan dimasak selama 4,5 menit. Sip, kalau alarmnya bunyi, siap-siap deh tuh buat balik pancake-nya. Baliknya harus super hati-hati ya foodies. Dah kelar dibalik, alarmnya harus diset lagi nih foodies. Pokoknya masak pancake ini gak boleh ditinggal ya, apalagi disambi update status. Waduh, bisa gue tersong deh tuh alias gosong. Nah foodies, kalau udah matang tinggal kita kasih toppingnya deh. Ada cream cheese dan tiramisu yang jadi favorit warga Bogor nih. Tiramisu. Ini racik sendiri juga. Itu sebagian racik sendiri. Segini cukup? Cukup. Tinggal dikasih cukup. Mana? Oh, ini atasnya dikasih cukup chip nih. Sini yang favorit ya? Sini ya.
Foodies, di kedai Fluffy Cake ini gak cuma jualan pancake aja, tapi juga ada es teler paripurna yang katanya, wih enaknya bener-bener paripurna em. Ai, mak cici, total nih bahan dan isiannya ada 15 macam foodies. Banyak nian yes. Untuk kuah esnya di sini ada 2 macam, kuah putih dari santan dan kuah hijau dari jus alpukat. Wih, mantep nih foodies. Oke, kita pesen yang es alpukat hijau dengan toppingan komplit ya. Ada alpukat, nangka, kolang-kaling, nata de coco, jelly, kacang hijau, kacang almond, tape, selasi, creamer, dan juga campuran lainnya. Widih, ini mah bener-bener komplit, plit. Udah ada yang segar-segar dan yang manis-manis nih foodies. Saatnya kita memasuki waktu Indonesia bagian icip-icip. Silakan Ang Tekis. Fluffy cake, ini ada pancake ala-ala Jepang gitu foodies. Kita cobain dulu ya yang tiramisu. Ini kayaknya enak foodies. Ups. Komentarin. Lembut banget, asli. Dia tuh masuk mulut tuh kayak langsung hilang gitu loh. Kayak nggak ada effort buat ngunyah, bener-bener deh. Soffle pancake ini emang golongan kue-kue lembut gitu loh foodies. Jadi kalau makan kue ini kita nggak perlu banyak energi buat ngunyah. Tapi nggak cuma teksturnya yang lembut aja, rasanya juga so delicious. Apalagi kalau makannya masih anget-anget gitu, mantep tuh foodies. Dan ini masih hangat karena dia semuanya dimasaknya dadakan. Apalagi kalau makan sini kayak gini, ini bener-bener fresh, parah enak. Gak cuma tahu aja yang dadakan ya, kudapan ala Jepang ini juga dibuat dadakan. Karena dibuat per pesanan, jadi yang beli harus nunggu dan ngantri ya foodies. Nah, rongga-rongganya ini dia itu masih kelihatan foodies. Jadi dia tekstur kuenya itu nggak padat ya. Kayak chiffon cake, tapi dia lebih lembut sih menurut aku. Pokoknya lembutnya kue ini jauh lebih lembut daripada hatimu deh. Canda foodies. Terus tiramisunya ini di atasnya tuh ada choco chips. Dia manisnya tuh nggak yang terlalu bikin tenggorokan serak ya. Manisnya pas. Toppingan tiramisunya anti gagal foodies, manisnya pas, nggak salah banget nih kalau jadi best seller di sini. Oke, tiramisunya udah, kita colek nih yang rasa keju. Nah, sekarang kita cobain yang kejunya. Cream cheese-nya enak banget foodies. Terus dia masih ada keju toppingannya. Duh, juicy banget ini. Jadi untuk ukuran Japanese soffle pancake kayak gini yang pinggir jalan, ini terbaik sih. Ini nggak kalah sama yang di mall-mall. Japanese Soffle Pancake ini jual 25.000 dalam satu box yang berisi 2 varian. Nah, toppingannya di bebas foodies, tinggal pilih aja dari daftar menunya ya. Foodies, ini soffle Japanese pancake-nya enak. Terus aku mau cobain ini foodies yang dari tadi udah manggil-manggil nih ya, warnanya cantik banget. Nah, biar nggak seret, seruput esnya dulu bisa kali, Ang. Foodies. Ini jus alpukat. Terus ada alpukat keroknya. Terus toppingannya ini ada 15 macam. Nah, tiap nyendok kayak gini. Ada kriuk-kriuk kacang almond, coba. Ini rame banget toppingannya. Wah, ini sih isian es telernya keroyokan banget nih. Dari kacang-kacangan, jeli-jelian, buah-buahan semuanya dicampur sampai 15 macam. Makanya jangan heran kalau kesini ngeliat gelasnya segede ini foodies. Karena kalau pakai gelas standar minuman di warung ya nggak bakalan muat. Namanya sesuai nih, es teler paripurna, karena enaknya paripurna banget. Harga seporsi es teler ini Rp18.000, tapi sebanding lah ya sama rasa dan banyaknya isian di dalamnya. Foodies, alpukatnya segede ini, atasnya ada nangkanya. Ini nangka kalau kegigit bikin manis-manis wangi foodies.
Aroma nangkanya enak. Don't wait for tomorrow. Yuk buat yang udah pada ngiler, samperin aja langsung guys ke Jalan Arya Suryagala nomor 14 Bogor. Cus gaskan, nunggu apa lagi? Yuk. Foodies, pokoknya ini favorit aku banget deh Foodies. Ini kalau jalan-jalan ke Bogor udah jauh-jauh hilang lelah kalau udah nyobain es teler sama pancake di sini. Pokoknya Foodies di sini mau makanannya receh, menunya receh tapi rasa nggak recehan. Nggak recehan Foodies. Ini enak. Asik asik, nyemel terus ya Bekti. Enak bener sih itu yang manis-manis. Sampai lupa sama kita ya Foodies, makan sendirian aja deh. Emang ya Foodies, yang manis begini paling cocok dimakan setelah seharian beraktivitas. Hitung-hitung ngembalin energi yang udah terkuras seharian. Mana sih yang pesen ini? Pesen pisang gepok. Tapi ini alamat dan segala macamnya nggak tahu di mana. Soalnya handphonenya mati lagi, ya Allah. Mana yang pesen ini? Ini ada pisang nugget sama pisang tanduk lumer. Waduh, lumayan juga nih. Apa di sini aja kita taruhnya ya? Brabe nih yang mau antar pisang tapi nggak tahu alamatnya, jangan sampai salah sasaran ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kebetulan ini kok Oh, ada iya, pisang nugget apa pisang tanduk lumer. Oh, iya, Macam-macam pisang. Kebetulan ini saya punya banyak pisang. Oh iya Pak. Kira-kira mau nggak? Oh iya bisa diolah, mau diolah. Boleh dah juga? Bisa. Iya, ya Iya. Allah. Udah pisang udah saya kasih. Iya benar. Ya kali gitu kita pulang bawa apaan gitu kek. Ada oleh-olehnya gitu. Dicobain kek makanannya. Oh iya siap Pisangnya siap siap. bagaimana gitu. Bisa Pak? Bisa. Ya Allah. Nanti saya buatin. Buatin, bisa? Iya benar. Pakai hoki setahun ya Bekti, diajak bikin pisang nugget yang ditukar sama pisang kepok, masa iya nolak ya Foodies? Oke deh, ya kita ikutan bikin pisang nuggetnya. Kebetulan nih Foodies, pisang yang digunakan pisang kepok sama kayak pisang yang Bekti bawa. Aduk-aduk apa udak-udak? Diaduk-aduk. Oh, diaduk-aduk. Kalau udak itu beda, bangunin orang, udak-udak. Aduk-aduk dong, kalau diudak-udak terpegel ya Foodies. Nah ini dia kunci kerenyahan pisang nuggetnya. Biar tampilannya mirip banget kayak nugget ayam, harus dikasih lapisan tepung roti Foodies. Beras kali ya. Jadi bener kan Pak ya? Benar. Boleh Pak? Boleh. Oh, boleh. Tuh semua bagian pisangnya udah terbalut tepung roti, langsung aja nih kita goreng dengan minyak yang panas. Nah teknik menggorengnya harus deep fried ya Foodies biar matangnya sampai dalam. Untuk toppingnya ada banyak pilihan nih. Bekti pilih topping cappuccino, green tea, dan tiramisu. Di sini nggak pelit topping loh Foodies, udah banyak kayak begini masih disuruh tambahin lagi. Beh, mantap. Selain ada pisang nugget, di sini juga ada roti panggang Bandung dan juga martabak pizza. Untuk roti panggangnya, yang favorit di sini ada rasa choco crunchy keju. Selain roti panggang Bandung juga ada loh martabak pizzanya Foodies. Topping martabaknya juga bebas buat dipilih. Bekti disuruh cobain martabak pizza dengan potongan 4 slice. Ada keju, cheese crunchy, coklat, dan tiramisu. Maksudnya tiramisu Foodies. Ya langsung aja kita eksekusi, mulai dari roti panggang Bandungnya dulu kali ya. Ini rotinya dipanggang dengan menyeluruh sehingga membuat coklat-coklatnya lumer dan akhirnya menyatu dengan rotinya. Rasanya luar biasa. Perpaduan coklat crunchy sama keju tuh emang gak pernah salah ya, endulita banget. Apalagi rasa rotinya tuh gurih karena diolesin butter dan isiannya juga manis. Begitu masuk mulut langsung ngeblend aja, mantap. Nah kalau pisang nuggetnya gimana nih? Pisangnya manis, tepung rotinya itu garing ya, bisa krauk begitu, tapi dalamnya lembut. Dikasih rasa manisnya dari si tiramisunya. Ya Allah,
Rasa green tea-nya tuh seger banget ya. Ini rasa ada pahit-pahit gimana gitu tapi manis tetap ya. Perpaduan topping yang manis plus tepung roti yang crunchy rasanya udah the best deh foodies. Apalagi pisang kepoknya itu tuh ya tingkat kematangannya pas, nggak sepet, teksturnya juga lembut. Nah buat para pecinta jajanan manis mah, ini recommended banget foodies. Manisnya, cappuccino-nya ini manis banget ya rasanya. Ditambah dengan crunchy-nya dari tepungnya. Terus dalamnya tapi empuk banget. Pisang nugget topping cappuccino ini cocok juga nih buat para pecinta kopi karena aroma kopinya mah dapat banget. Dipadu sama pisang ternyata jodoh juga loh foodies. Oke deh, ngomong-ngomong kalau martabak pizzanya gimana nih? Nah, yang ini aja deh ya. Nggak kaleng-kaleng foodies. Isinya dong toppingnya tuh sampai netes-netes. Wow. Wah. Enak banget. Kejunya masih meleleh-meleleh begitu. Berasa banget ya kejunya ya. Dan ini bener dong, nggak maksah banget gitu ya. Biarpun secara looknya ini medok banget ya foodies, tapi pas masuk mulut tuh sopan banget manisnya. Rasa kejunya juga nggak bikin enak loh. Buat yang kepengen cobain, langsung aja ya mampir ke sini di Jalan Kubis 2, Gandaria, Jakarta Selatan. Rian, ingat kan saya? Wah, waduh, udah jadi dibuatin lagi. Ya ampun, repot-repot ini loh. Foodies, nonton terus, makan receh. Menu receh, tapi rasa, nggak recehan. Dadah!